Tugu Yogyakarta berdiri sebagai saksi perjalanan sebuah kota yang kaya akan sejarah dan budaya. Dari pusat kota, langkah waktu membawa kita menuju Kota Gede. Kawasan bersejarah yang menjadi pusat awal Kesultanan Mataram Islam pada abad ke-16 yang didirikan oleh Panembahan Senopati. Di wilayah ini, jejak masa lalu masih terjaga, mulai dari bangunan bersejarah, peninggalan arkeologis seperti Masjid Gede Mataram, Kompleks Makam Raja-Raja, dan Pasar Legi Kota Gede yang sejak dulu menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Di balik lorong-lorong tua Kota Gede, sejarah itu terus hidup dalam keseharian warganya. Tangan-tangan terampil para pengrajin menjaga warisan leluhur melalui kerajinan perak. Karya bernilai seni tinggi yang membuat Kota Gede dikenal sebagai Jewelry of Jogja. Halo semua, selamat pagi. Kali ini kita sedang berada di Kota Gede, Yogyakarta dengan suasana yang sangat asri dan tidak asing lagi bagi para pecinta sejarah dan budaya Jawa, khususnya Yogyakarta. Selain budaya Mataram yang sangat kental, Kota Gede dikenal sebagai sentra kerajinan perak yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Langsung aja ikuti aku. Kerajinan perak Kota Gede telah berkembang sejak abad ke-16, bermula dari kebutuhan keraton pada masa awal Kesultanan Mataram Islam. Keterampilan ini diwariskan secara turun-temurun dan kini masih dikerjakan secara manual dengan teknik tradisional seperti filigree. Salim Silver adalah salah satu pengrajin perak di Kota Gede yang terus menjaga warisan tersebut. Berdiri sejak 1930 dan memadukan teknik tradisional dengan desain masa kini. Awalnya tentu saja dari nenek, kemudian dilanjutkan oleh bapak saya Salim namanya. Kemudian pada tahun sekitar 90-an saya lanjutkan dengan memakai nama Salim Silver yang mengambil nama bapak saya. Jadi kalau kita amatin, masing-masing daerah itu mempunyai ciri khas teknik yang mereka kuasai, dan saya melihat di Kota Gede memiliki ciri khas seni ukir perak yang dibandingkan daerah lain menurut saya lebih memiliki ketelitian dan lebih memiliki kesempurnaan. Yang bisa saya sebutkan di sini misalnya dalam proses usapan, karena dalam proses pengukiran itu sama rata-rata ya, tapi dalam hal proses pengusapan Kota Gede memiliki alat usapan di mana dia bisa menghilangkan alat-alat udulan yang dibikin pada saat awal reposa atau membuat bentuk, sehingga hasil yang dihasilkan perak Kota Gede lebih halus dibandingkan daerah lain. Proses produksi perak dengan peleburan. Nah, setelah dilebur tentu saja ditipiskan. Dan kemudian dari tali perak dan lembaran perak itu langkah berikutnya, kalau misalnya yang diukir ya langsung yang lembaran tadi diukir, kalau yang tali perak tadi dijadikan trap-trapan. Itu kalau tali perak ada berbagai macam ukuran, sehingga kalau dalam membuat filigree itu bisa membuat dengan
frame-nya dulu atau oto-otonya dulu dengan perak yang lebih besar dan kemudian baru diisi. Nah, kemudian tahap selanjutnya kalau dari pengukiran tadi masuk ke tahap pematrian atau penggabungan satu bagian dengan bagian lain. Dan kemudian setelah digabungkan tentu saja dikikir, diperhalus, dan kemudian masuk tahap akhir yaitu tahap finishing atau tahap polishing. Itu adalah mengambil dan mempolis sehingga produk perak menjadi tampak mengkilap. Untuk kerajinan perak saya tertariknya kan pertama kan unik dan membutuhkan skill sama pikiran juga luas sekali. Dari sisi teknik produksi tantangannya ya karena pasar kita yang ingin masuk ke dunia internasional, ya tentu saja produksi yang kita bikin harus memenuhi standar bisa diterima pasar internasional. Artinya kualitas produksi kita harus bagus, itu pun harus dihasilkan dengan alat-alat yang baik dan cara teknik produksi yang baik, sehingga tantangannya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas hasil produksi kita sehingga produksi kita bisa bersaing di pasar luar. Harapan saya tentu saja sebagai orang yang dilahirkan di dunia perak dan kecil dari besar sampai sekarang saya hidup dari perak, harapan saya perak Kota Gede ini tetap eksis, yaitu bisa tetap berjalan, tetap bisa mengolah, tetap bisa bertahan dengan tantangan yang ada. Dan ya harapan kami sebagai rakyat, pemerintah juga bergerak untuk membantu UKM agar kami dari UKM perak ini mendapat fasilitas berkembang baik dari sisi pengadaan bahan baku maupun permodalan maupun peningkatan produksi maupun bisa mengakses pasar-pasar yang ada di luar negeri. Berbagai produk hasil kerajinan perak ini dapat menjadi pilihan untuk mempercantik penampilan ataupun sebagai oleh-oleh dari Kota Gede. Sebuah karya yang penuh sejarah dan semakin membuat kita bangga dengan produk karya Indonesia. Hasil karya dari warga Kota Gede ini bisa sebagai bukti bahwa kreativitas dan kerja keras bisa menghasilkan karya yang bernilai tinggi. Ini tas cantik dari kerajinan perak. Yuk teman-teman semuanya, kita pakai karya anak bangsa.